Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, pada pada materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang measurement, salah satu topik pada fisika listrik. Sebelum kita mulai topiknya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Muhammad Naufal Purbokumoro, DTK 2006537394. Iya, saya sendiri Chandra Pratama Wiyaga dari Departemen Teknik Metalurgi Material dengan nomor NPM 1906382750. Selanjutnya, Saya Fafkurotu Ainin dari Departemen Teknik Kimia dengan NPM 2006537356. Selanjutnya, Saya Rahmat Rofiansa Badrul Alam dari Departemen Teknik Kimia, NPM 2006-537412. Dan untuk selanjutnya, Saya Vanessa Prameswari dari Departemen Teknik Kimia dengan NPM 2006-537425. Oke, setelah berkenalan, yuk guys, kita langsung ke materi saja guys. Next. Oke, measurement ya. Next. Oke, pada topik kali ini terdapat 8 subtopik. Yang pertama adalah what is physics, yang kedua measuring things, kemudian the international system of unit, changing unit, kemudian length, ke-6 time, mass, dan yang terakhir application of measurement. Next. Baik, langsung ke materi yang pertama, what is physics? Ya, jadi fisika adalah sains atau ilmu alam yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Tujuan dari fisika adalah memahami bagaimana alam semesta itu bekerja. Baik, next. Jadi untuk kita mengetahui bagaimana mencapai tujuan tersebut, kita memerlukan suatu dasar dari fisika. Yang pada materi fisika mekanika adalah measurement. Nah, untuk itu kita pada measurement kita harus mendesain suatu pengukuran di mana nanti kita akan mendapatkan satuan atau metode ukur yang didapatkan dengan hasil yang akurat dan presisi. Bisa kita lihat apa sih bedanya akurat dan presisi. Nah, pada gambar itu ada dart, di mana yang pertama itu akurat dan presisi. Yang kedua adalah yang sebelah kanannya presisi tapi tidak akurat, ya, jadi tidak tepat pada sasaran, tapi di tempat situ terus. Yang ketiga itu ada akurat tapi tidak presisi. Lalu gambar keempat tidak akurat dan tidak presisi, maka alat pengukuran yang kita rancang haruslah akurat dan presisi. Contohnya adalah jam ya. Pada jam kita harus membuat jam, seorang fisikawan harus membuat jam yang akurat. Sebagai aplikasi dari jam yang akurat adalah GPS. Bisa kita bayangkan kalau GPS tidak akurat pada waktunya, siapa sih yang paling dirugikan? Mungkin yang paling dirugikan adalah supir ojek online ya, karena nanti dia dapat bintang 1 karena telat. Oke. Lanjut, kita ada base dari measurement, maaf Vanessa. Base-nya itu adalah mengukur dan membandingkan. Jadi saat kita mengukur kita membutuhkan pembandingan. Next Vanessa. Measuring things. Materi selanjutnya adalah measuring things. Ya, dalam pengukuran kita mengukur dalam pengukuran kita mengukur dalam suatu kuantitas fisika seperti panjang, waktu, massa, temperatur, dan arus listrik. Suatu kuantitas fisika membutuhkan satuan masing-masing. Untuk mengembangkan suatu satuan, kita perlu standar untuk membanding. Kemudian untuk menyatukan suatu standar dari pengukuran, maka diperlukan sistem satuan internasional. Contohnya satuan adalah satuan meter. Pada satuan meter ini kita memerlukan suatu acuan seperti misalkan jarak suatu cahaya merambat pada ruang vakum pada detik waktu tertentu. Nanti kita
tentukan dan dijadikan sepakat sebagai satuan internasional agar tidak terjadi miskom antar daerah dalam pengukuran. Baik, ke materi selanjutnya. Next. The International System of Unit akan dijelaskan oleh teman saya, Rofiansa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai the International System of Units. Next. Sistem International Units atau SI adalah sistem satuan ukuran yang terdiri dari 7 unit dasar. Ada meter, kilogram, second, ampere, kelvin, candela, dan mol. Next. Meter. Meter atau M, satuan dasar dari panjang, ditentukan oleh panjang jalan yang ditempuh oleh cahaya di ruang hampa selama interval waktu. Kilogram, satuan dasar dari massa, sama dengan massa prototype yaitu International Kilogram. Next. Second, yaitu SI unit, dasar dari waktu, durasi dari 9.192.631.770 periode radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat hyperfine dari keadaan tanah dalam atom cesium-133. Ampere, yaitu SI unit dasar dari arus listrik, sebuah arus konstan yang jika dipertahankan dalam dua konduktor yang searah, lurus, dan memiliki panjang tak terhingga, dan ditempatkan 1 meter terpisah dalam vakum, akan menghasilkan kekuatan antara kedua konduktor ini yang sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter. Next. Mol atau SI unit dasar dari substansi, jumlah substansi dari sistem yang berisi entitas dasar sebanyak jumlah atom dalam 0,012 gram karbon 12. Apabila mol ini digunakan, entitas dasarnya harus ditentukan entah itu atom, molekul, ion, elektron, partikel lain, atau kelompok-kelompok lain dari partikel tersebut. Kelvin, yaitu SI unit dasar dari termodinamika, yaitu temperatur. Fraksi 1/273,16 dari suhu termodinamika 3 titik air, atau triple point. Triple point adalah titik dalam diagram fase di mana 3 fase berdampingan dalam kesetimbangan. Next. Candela, yaitu SI unit dasar dari intensitas cahaya. Intensitas cahaya dalam arah tentu dari sumber yang memancarkan radiasi monokrom dari frekuensi 540 dikali 1012 Hz dan memiliki intensitas bersinar ke arah sumbernya dari 1/63 watt per stadion. Next. Dan ini adalah tabel untuk imbuhan. Imbuhan dapat ditambahkan ke dalam sebuah unit untuk menghasilkan sejumlah unit asli atau originalnya. Next. Seperti yang Anda lihat, setiap imbuhan atau prefiks mewakili nilai dari 10 yang akan digunakan sebagai faktor perkalian. Melampirkan imbuhan atau prefiks pada SI unit memiliki efek mengalihkan oleh faktor yang terkait. Contohnya, ketika kita mengekspresikan tenaga listrik tertentu, 1,27 dikali 10 pangkat 9 watt. 10 pangkat 9 watt dapat diganti oleh giga. Jadinya 1,27 gigawatt atau disingkat 1,27 GW. Next. SI unit menentukan satu set yang berasal dari 7 unit dasar, sehingga semua unit ukuran lainnya dapat dibentuk dari 7 unit dasar tersebut. Unit-unit ini disebut unit yang berasal dari SI derived units yang juga dianggap sebagai bagian dasar dari SI. Next. Nah, ini adalah tabel SI derived unit. Ada Hertz, radian, steradian, Newton, dan lainnya. Bisa dilihat di sini ada sebenarnya ada satu tabel, cuman saya bagi jadi 2 tabel. Next. Dan ini tabel yang selanjutnya. Next. Yang keempat, changing units. Next. Nah, kita seringkali perlu mengubah unit di mana jumlah fisik diekspresikan, kita melakukannya dengan metode yang disebut konversi channeling. Dengan metode ini, kita melipat gandakan ukuran asli dengan faktor konversi atau rasio unit yang sama dengan kesatuan. Misalnya, karena 1 menit dan 60 second adalah interval waktu yang sama, maka kita memiliki 1 min per 60 S sama dengan 1, dan 60 S atau second per 1 min sama dengan 1. Next. Jika Anda memperkenalkan faktor konversi yang merupakan unit yang tidak diinginkan, maka kita dapat menghilangkan atau membalikkan faktor itu. Dalam konversi ini, unit
mematuhi yang sama aturan aljabarnya sebagai variabel dan angka. Karena memperbanyak setiap kuantitas dengan persatuan, meninggalkan kuantitas tidak berubah, kita dapat memperkenalkan faktor-faktor konversi di mana pun kita menemukan berguna. Dalam konversi Chainlink, kita menggunakan faktor-faktor untuk menghilangkan unit yang tidak diinginkan. Misalnya untuk mengubah 2 menit ke detik, kita memiliki 2 min. Nah, 2 min ini artinya kan 2 min dikali 1. Nah, satunya ini diganti dengan 60S per 1 min. Maka dengan mencoret minnya, maka kita mendapat 2 dikali 60S sama dengan 120S. Dan itu berlaku juga jika kita mencari detik atau mencari konversi yang lain. Next. Jika Anda memperkenalkan faktor konversi yang merupakan unit yang tidak diinginkan, maka kita dapat memberikan faktor itu. Dalam konversi unit yang mematuhi yang sama aturan aljabarnya sebagai variabel dan angka. Appendix D memberikan faktor-faktor konversi antara SI dan sistem unit lainnya, termasuk unit non-SI yang masih digunakan di Amerika Serikat. Akan tetapi, faktor-faktor yang ditulis dengan gaya 1 min sama dengan 60S ketimbang sebagai perbandingan, jadi Anda harus memutuskan pada numerator dan denominator dalam rasio yang diperlukan. Nah, appendix D ini tersedia di buku Halida di bagian belakang. Next. Dan selanjutnya, materi selanjutnya akan diterangkan oleh Afaf. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai panjang atau length. Next. Di sini terdapat 4 macam alat yang digunakan untuk pengukuran panjang pada umumnya. Di sini ada meteran dan penggaris yang memiliki ketelitian 1 mm dan ada mikrometer skrup dengan ketelitian 0,01 mm dan ada jangka sorong yang memiliki ketelitian hingga 0,005 cm. Next. Selanjutnya adalah perkembangan panjang. Pada tahun 1792, Republik Prancis yang baru saja merdeka membuat pembaruan sistem pengukuran dengan menyebut sebagai bar meter sebagai landasan pengukuran panjang standar bumi yang didefinisikan menjadi 1/10 juta jarak dari kutub utara ke khatulistiwa. Kemudian karena alasan yang kurang praktis, bar meter tersebut ditinggalkan dan panjang didefinisikan sebagai jarak antara 2 garis halus yang terukir di dekat ujung bar platinum iridium atau disebut meter standar yang disimpan di lembaga massa dan ukuran internasional di kota Paris. Salinan yang akurat dari bar meter standar ini dikirim ke laboratorium standar di seluruh dunia. Standar sekunder ini digunakan untuk menghasilkan standar lain yang lebih mudah diakses, sehingga pada akhirnya setiap alat ukur memperoleh wewenangnya. Bar meter menjadi standar melalui rantai perbandingan yang rumit. Kemudian pada tahun 1960, standar yang lebih tepat daripada jarak antara 2 goresan halus pada batang logam dibutuhkan, yaitu adalah standar baru berdasarkan panjang gelombang cahaya. Secara khusus, standar untuk meteran didefinisikan ulang menjadi 1.650.763,73 panjang gelombang lampu oranye merah tertentu yang dipancarkan oleh atom kripton, isotop tertentu atau jenis kripton dalam tabung pembuangan gas yang dapat diatur di mana saja di dunia. Jumlah panjang gelombang ini dipilih sehingga standar baru akan mendekati standar meter yang sebelumnya. Namun, pada tahun 1983, pengukuran yang memiliki presisi lebih tinggi telah mencapai nilai yang harus diperbaiki, hingga bahkan standar kripton 56 sebelumnya tidak dapat memenuhinya. Dan pada tahun itu diambil langkah baru dan didapatkan meteran didefinisikan ulang sebagai jarak yang dilakukan oleh cahaya dalam interval waktu yang ditentukan. Next one. Dalam kata-kata konferensi umum ke-17 tentang bobot dan ukuran, meter adalah panjang jalur yang ditempuh oleh cahaya dalam kekosongan selama interval waktu 1 dibagi 299,792,458 detik. Next one. Interval waktu yang dipilih sehingga kecepatan cahaya sebesar C sama dengan 299,792,458 meter per sekon, yaitu pengukuran kecepatan cahaya sangatlah presisi dan tepat, sehingga kecepatan cahaya dipilih sebagai kuantitas yang ditentukan dan menggunakannya untuk mendefinisikan ukuran meter. Next one.
Tabel 1.3 memperlihatkan berbagai ukuran panjang, dari atas ke bawah itu semakin kecil. Jadi paling besar paling atas dan paling kecil paling bawah. Next one. Kemudian adalah angka signifikan dan penempatan desimal. Apabila diberikan data dalam dua angka signifikan, maka jawaban akhir seharusnya hanya memiliki dua angka signifikan. Selain dua angka tersebut tidak memiliki arti. Aturan jumlah angka signifikan menurut buku Halliday Fundamental of Physics. Yang pertama adalah hasil akhir perhitungan sering dibulatkan untuk mencocokkan jumlah angka signifikan paling sedikit dalam data yang diberikan. Yang kedua, ketika paling kiri digit yang akan dibuang adalah 5 atau lebih, digit terakhir yang tersisa dibulatkan ke atas. Jika tidak, dipertahankan apa adanya. Misal, 11,3516 dibulatkan ke 3 angka signifikan, sehingga menjadi 11,4. Dan 11,3279 dibulatkan ke 3 angka signifikan menjadi 11,3. Yang ketiga adalah semua 0 dalam angka tertentu seperti 3000 signifikan, berbeda sesuai penggunaannya. Yang keempat, pada pengukuran dengan besaran 35,6 mm, 3,56 mm, dan 0,00356 meter, semua bilangan memiliki 3 angka signifikan, tetapi mereka masing-masing memiliki 1, 2, dan 5 tempat desimal. Next one. Selanjutnya adalah waktu atau time. Kapan standar waktu itu harus dapat menjawab dua pertanyaan, kapan itu terjadi dan berapa durasinya. Tabel 1.4 memperlihatkan beberapa interval waktu. Dapat dilihat sebagai berikut. Setiap hal yang berulang dapat menjadi standar waktu. Waktu memiliki dua aspek, untuk tujuan masyarakat dan tujuan ilmiah. Kita ingin tahu berapa lama satu hari, misalnya kita ingin mengetahui berapa lama satu hari, sehingga kita dapat mengetahui suatu peristiwa secara berurutan. Setiap fenomena yang terulang adalah standar waktu yang mungkin. Rotasi bumi yang menentukan panjang hari telah digunakan dengan cara ini selama berabad-abad. Pada gambar paling kiri, yaitu gambar bumi, menunjukkan satu contoh baru, contoh tentang rotasi bumi. Yang kedua adalah contoh jam kuarsa, di mana cincin kuarsa dibuat untuk bergetar terus-menerus dan dapat dikalibrasi terhadap rotasi bumi melalui pengamatan astronomi dan digunakan untuk mengukur interval waktu di suatu tempat. Namun, kalibrasi tidak dapat dilakukan dengan akurasi yang diuji oleh teknologi ilmiah dan teknologi modern. Untuk itu diperbaharui lagi menjadi jam atomik atau atomic clocks yang lebih baik yang dikembangkan oleh UTC di Amerika. Next one. Gambar di samping menunjukkan variasi dalam panjang satu hari di bumi selama periode 4 tahun, seperti yang ditentukan oleh perbandingan dengan jam atom cesium. Konferensi Umum ke-13 tentang bobot dan ukuran pada tahun 1967 menggunakan jam atom cesium mengatakan 1 detik adalah waktu yang diambil oleh 9.192.631.770 osilasi cahaya dari panjang gelombang yang ditentukan yang dipancarkan oleh atom cesium 133. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Chandra. Perkenalkan kembali, saya Chandra Pratama Wiyaga. Saya akan menjelaskan materi tentang mass atau yang biasa disebut dengan massa. Next. Ya, sebelum saya masuk ke materi mass ini, saya ingin memberikan sedikit penjelasan bahwa mass atau massa ini berbeda dengan berat atau weight. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan yang pertama ini, massa merupakan ukuran kelembaban dari suatu benda, sedangkan berat merupakan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Lalu perbedaan yang kedua, berdasarkan pengaruh benda terhadap arah suatu titik, maka massa termasuk besaran skalar, sedangkan berat termasuk besaran vektor yang ukurannya sangat dipengaruhi oleh arah. Yang ketiga, besar massa tidak akan dipengaruhi oleh gaya gravitasi di suatu tempat, sedangkan besar amat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dan yang keempat, massa umumnya diukur menggunakan raca, sedangkan berat diukur menggunakan raca pegas. Baik, mass atau massa. Apa sih massa itu? Massa itu merupakan ukuran kerapatan massa setiap satuan volume benda. Nah, maka semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula massa setiap volumenya.
Di sini saya mengambil contoh air yang dituangkan ke dalam gelas beserta minyak yang dituangkan juga ke dalam gelas tersebut. Jika kita lihat, minyak yang dicampur dengan air dalam gelas akan memisahkan zat dan mengapung di atas air. Hal ini dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada minyak. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang satuan, yaitu ada 2, satuan internasional dan juga satuan imperial. Pada satuan internasional ini, seperti halayaknya itu digunakan oleh mayoritas sebagian negara yang ada di dunia, sedangkan pada satuan imperial ini banyak digunakan oleh Amerika Serikat, Myanmar, juga Liberia. Inggris yang menjadi pelopor dari pengukuran imperial sendiri pun menggunakan 2 pengukuran, ya ini satuan internasional dan pengukuran imperial. Nah, pada pengukuran ini, satuan internasional dilambangkan dengan kilogram atau biasa disebut dengan kilo, dan juga massa dilambangkan dengan pound atau biasa disingkat dengan LB. Selanjutnya adalah rumus. Rumus yang digunakan pada mass atau measurement ini biasanya P sama dengan MV. Nah, massa jenis yang disimbolkan P ini atau yang tadi saya sebutkan P ini disebut Rho pada gambar di atas. Nah, rumus massa jenis adalah hasil pembagian massa benda dengan volume benda. Satuan massa jenis berdasarkan sistem satuan internasional adalah kilo per meter kubik atau kilometer pangkat min 3. Massa dengan satuan kilo dan volume satuannya meter kubik. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Vanessa. Silakan. Iya, perkenalkan kembali, nama saya Vanessa. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi dari measurement. Di sini saya mengambil aplikasi dengan menggunakan komputer pengukurannya. Yang pertama ada scientific experiment. Pencatatan data dapat diatur untuk secara otomatis memantau dan merekam data yang dihasilkan oleh eksperimen ilmiah. Nah, ini contohnya ada pengukuran suhu air. Dapat dilihat di gambar yang sebelah kanan di bagian atas. Di sini kita melakukan percobaan yang mencatat suhu air saat berubah dari es padat menjadi uap panas. Nah, ini ada beberapa alat yang kita perlukan. Yang pertama ada termostat untuk mengukur suhu airnya, kemudian ada ADC untuk mengubah data suhu analog menjadi digital, kemudian komputer untuk menerima dan mencatat data suhu digital, dan juga software untuk menganalisis data yang diterima. Nah, gambar di kanan bawah merupakan data yang diperoleh. Yang kedua ada electronic timing, biasanya digunakan pada perlombaan atletik. Ini pencatatan data terkomputerisasi dapat digunakan untuk mengukur waktu secara akurat. Contohnya tadi seperti perlombaan Olimpiade 100 meter. Jadi dalam sprint ini, menghasilkan waktu balapan yang akurat itu sangat penting karena kadang tempat pertama dan kedua dapat dipisahkan hanya dengan jarak 1000 detik maksudnya. Kemudian untuk mengukur waktu balapan, atlet ini harus secara akurat. Jadi ada beberapa alat yang diperlukan. Ada sensor suara untuk merekam saat balapan dimulai, kemudian sensor inframerah untuk merekam saat atlet melewati garis finish, ADC untuk mengubah data analog dari sensor menjadi digital, serta software dan komputernya untuk menerima dan mencatat data digital dan menghitung waktu balapan. Ini ada contoh videonya untuk pengaplikasian measurement, dapat kita tonton. Let's talk about time. Have you ever wondered how time is measured and how to determine the world's time zone? The scientists take advantage of physical clocks to measure the time. A physical clock is actually a physical process calculated by a specific method. One example of it is the Earth's rotation, calculated in solar days. Physical clocks are mostly work in cyclical manners. The determination of the world's time zone requires one or more physical clocks. Every concrete time is a measurement of some physical clock. For instance, a wind-up watch provides the time now by measuring the rate at which a coiled, wound spring unwinds. A physical clock always has its limitations. Some are run by batteries, some can be wound up, some by sand, some by sun, and some by water. In the International System of Units, SI, the unit of time is second.
But what really is a second, and how is it calculated? 1 second is the time that elapses during 9,192,631,770 cycles of the radiation produced by the transition between two levels of the cesium-133 atom. This is determined by an atomic clock, also known as a radio clock. How can we measure quantities, like lengths, with proper accuracy? There are several ways. Meter rule. It is used to measure the length or distance between any 2 points. As the name indicates, it is 1 meter in length, which, by convention, divided into 100 centimeters. Each centimeter consists of 10 small divisions, known as millimeter. Thus, the smallest reading that a meter rule can give is 1 millimeter, also known as its least count. To have accurate measurements using a meter rule, we must keep our eyes directly above the reading points. Measuring tape. It is used by carpenters and builders to measure a greater length, usually in meter, centimeter, and inches. This means 1 centimeter is the least count of measuring tape. The same as in meter rule, to measure accurately using a measuring tape, we must keep our eyes directly above the reading point. Vernier caliper. To obtain an accuracy of more than 1 millimeter in our measurements, we use a vernier caliper. It has a main scale and a vernier scale, parts of vernier caliper located on its jaw. A vernier scale has 10 divisions on it, and each division equals 0.9 millimeters. Thus, the difference of 1 main scale division and 1 vernier scale division equals 0.1 millimeter and is taken as its least count. To gain accurate measurement, we need to find the zero error of the instrument if present. This will help to achieve accurate reading by adding or subtracting the zero error value from the obtained readings. Screw gauge or micrometer screw. It is used to measure small lengths with greater accuracy than a vernier caliper. The least count of a screw gauge is 0.01 millimeters. It also requires us to find the zero error of the screw gauge to accurately measure the length. The zero error value will then be used to correct the obtained readings. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Ada juga referensi dari videonya. Video lengkap dapat dilihat dari referensi ini. Sekian presentasi dari kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.